record bentar. Misalnya waktu SD itu, uang jajannya itu 100.000, lalu, uang jajan 100.000, uang jajannya 100 perak, sorry, 100 perak, lalu ketika SMP itu uang jajannya jadi 5.000, lalu SMA itu uang jajannya naik lagi, dan sebagainya. Intinya, kita itu setiap tahun atau setiap semakin lama kita itu semakin semakin banyak dapat duit gitu. Apalagi ketika teman-teman nanti udah lulus kayak gitu kan pasti udah kerja lalu udah dapat duit dan sebagainya. Nah, contohnya gini, di tempat kerja kita jadi lebih terampil, lalu lebih pengalaman dan dalam pekerjaan kita. Jadi kita dapatin promosi dan kenaikan gaji. Jadi misalnya kita awal-awal masuk kerja itu kita jadi jadi koki misalnya. Nah, lama-kelamaan kita jadi lebih jago nih, jadi masaknya jadi lebih jago. Terus karena masaknya kita jadi lebih jago, setelah itu kita bisa naik ke level selanjutnya, misalnya jadi manajer, lalu jadi kepala misalnya rumah makan seperti itu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kita semakin banyak pendapatannya. Jadi kan jabatan kita semakin tinggi tuh, jabatan kita semakin tinggi, jadi pendapatan kita semakin tinggi, gajinya juga semakin tinggi gitu. Nah, kita tuh ngerasa lebih kaya gitu. Tapi seiring waktu, perasaan jadi lebih kaya ini ngebuat kita itu jadi konsumsi lebih banyak. Kalau teman-teman rasain, misalnya dulu, misalnya semester 1 tuh duit jajannya 1 juta, atau teman-teman dapat kerjaan part time misalnya seperti itu, lalu dapat pendapatannya jadi 2 juta. Nah, eee, kita itu cenderung untuk mengkonsumsi lebih banyak dibandingin sebelumnya. Karena kita ngerasa, "Oh, kita dapat duit nih, dapat duit. Sekarang udah 2 juta, dulu masih 1 juta." Nah, kan kita akan cenderung, ngonsumsi duitnya itu, gitu. Nah, misalnya, kita beli rumah yang lebih besar, kalau kita bisa beli mobil yang lebih bagus, kita bisa beli motor yang lebih bagus, dan kita bisa makan enak di restoran dan sebagainya. Nah, itu adalah gaya hidup. Jadi, seiring berjalannya waktu, ketika kita mendapatkan pendapatan yang lebih, gaya hidup kita itu juga bakalan naik, gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, gaya hidup kita berubah. Nah, yang pertama itu kehidupan yang lebih nyaman. Jadi kita mencari kehidupan yang lebih nyaman ketika, ketika kita mendapatkan, eee keuangan yang lebih baik. Maksudnya kita gajinya lebih gede, jabatannya lebih gede dan sebagainya. Itu kita berarti, kita menginginkan kehidupan yang lebih nyaman. Contohnya dulu pada saat sekolah atau kuliah kita cukuplah kayak makan di pinggir jalan, kita beli, nasi Padang 15.000 di warung Padang, beli nasi Padang 10.000. Nah, nanti ketika kerja udah nggak level tuh makan nasi Padang, makan, di pinggir jalan, pasti pengennya makan yang agak gede, misalnya makan di mall, Solaria, atau misalnya makannya fast food, harus di mall, harus yang ada AC-nya, dan sebagainya. Nah, itu karena kita ngerasa, "Oh, kita udah punya banyak duit nih, kita udah punya banyak duit, maka kehidupan kita jadi lebih baik," gitu. Nah, setelah itu kalau teman-teman sadar, teman-teman itu sulit kembali ke, gaya hidup yang lama. Jadi ketika teman-teman misalnya udah punya gaji 5 juta, teman-teman kembali untuk makan di pinggir jalan itu susah. Itu cenderungnya seperti itu. Nah, jadi ketika pendapatan sudah naik, kita sulit untuk kembali ke gaya hidup sebelumnya, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan inflasi gaya hidup atau, dalam bahasa Inggrisnya disebut lifestyle creep, seperti itu. Lifestyle creep ini, sebenarnya nggak buruk sih, karena emang, secara logis kan kita kalau punya banyak duit, maka, semakin kita pengen duit kita bermanfaat gitu. Karena kan nggak mungkin duit itu ditimbun-timbun terus, nggak mungkin duit itu cuman ditabung-tabung aja. Pasti kan kita pengen, eee, mendapatkan taraf hidup yang lebih baik, seperti itu. Nah, tentu hal itu karena kita dengan naiknya gaya hidup kita, kita itu akan, meningkatkan biaya hidup kita. Jadi sebelumnya misalnya makan siang itu 15.000, sekarang makan siang bisa jadi, 20.000, 25.000. Nah, itu kan menaikkan biaya hidup kita.
Nah, jika kita menyimpang terlalu jauh, ada risiko bahwa kita akan mulai hidup di luar kemampuan kita. Jadi nanti kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita, kita itu bisa hidup di luar kemampuan kita. Dan konsekuensinya cepat atau lambat akan menyusul. Misalnya kita udah dapat gaji 2 juta, kita dapat gaji 2 juta, kita ngerasa, oh udah aku udah nggak level lagi nih makan pinggir jalan, aku pokoknya mau makannya di mall tiap hari gitu, pokoknya mau makan yang mahal-mahal gitu. Nah, nanti kalau kita terlalu terbawa suasana, misalnya gaji kita nggak naik, tapi lifestyle kita naik, kita pengen makan, bukan levelnya makan di mall lagi, kita pengen makannya di restoran, misalnya seperti itu. Nah, itu lama-kelamaan kita akan dapetin konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya, yang pasti kita akan jadi lebih boros, duit kita malah akan jadi lebih cepat habis. Akhirnya bisa jadi kita bakalan ngutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang sebenarnya itu nggak penting gitu. Selanjutnya, eh, standar hidup kita itu juga meningkat. Lagi pula minimalkan pengeluaran, biaya, dan meningkatkan pendapatan bukan tujuan hidupnya. Tadi seperti yang saya bilang. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja sih kita ketika dapat duit lebih gede, ketika kita dapat duit lebih banyak itu gaya hidup kita berubah, itu wajar-wajar aja. Karena kita kan nggak mungkin duit itu disimpan doang di dalam dalam bank terus nggak kita apa-apain, nggak mungkin lah, kan nggak itu tujuan hidup. Nah, di dalam istilah optimasi di dunia manajemen keuangan, optimasi itu kebanyakan dari kita tidak berusaha meminimalkan biaya hidup. Jadi kita itu nggak berusaha minimalkan biaya hidup, tapi sebaliknya kita mencoba untuk memaksimalkan kualitas hidup kita dengan batasan biaya hidup. Misalnya untuk memastikan bahwa kita nggak akan kehabisan uang di masa depan. Jadi kita maksimalkan taraf kehidupan kita. Jadi misalnya yang sebelumnya itu cuma makan nasi sama telur doang, sekarang kalau kita punya gaji kita akan makan nasi, telur sama sayur sop misalnya, seperti itu kan berarti meningkatkan taraf hidupnya kan gitu. Tetapi harus sesuai dengan batasan biaya hidup. Artinya ya udah nasi, telur, sop gitu, tetapi dengan harga yang masuk akal gitu. Artinya nggak menghabiskan uang dari teman-teman gitu. Nah, itulah antara lifestyle creep atau inflasi dari gaya hidup. Inflasi itu kan artinya kenaikan yang terus-terusan ya. Jadi gaya hidupnya naik terus-terusan gitu tanpa diimbangi dengan pendapatan yang naik juga. Nah, itu kan juga nggak bagus. Yang benarnya adalah kita optimalisasi. Optimalisasi itu artinya apa ya? Optimalisasi itu artinya kita maksimalin gitu. Kita misalkan gaji 2 juta. Optimalnya kita tuh sehari itu 50.000 budget makannya sehari. Nah, ya udah itu gitu aja gitu. Yang penting besok masih bisa makan, masa depan masih bisa terjamin gitu. Gitu. Nah, itu secara secara garis besar tentang gaya hidup karena ini kaitannya dengan manajemen keuangan kita. Nah, yang perlu teman-teman ketahui selanjutnya yaitu kita bicara tentang kebebasan finansial atau financial freedom kalau teman-teman sering dapat berita, sering dapat materi-materi tentang tentang keuangan gitu. Nah, kebebasan finansial atau financial freedom itu artinya apa? Artinya kita memiliki semua uang yang kita butuhkan dalam hidup tanpa harus bekerja di hari lain. Jadi kita nggak harus kerja buat memenuhi kebutuhan hidup kita, gitu. Jadi kita benar-benar bebas keuangan. Artinya kita ya kalau besok kita nggak kerja ya kita masih bisa makan, kita masih bisa bayar listrik, bayar internet dan sebagainya. Nah, itu kan udah kebebasan finansial. Artinya kita tinggal menikmati hidupnya aja gitu. Nah, yang kita butuhkan dari kebebasan finansial itu apa? Yang kita butuhkan supaya bebas finansial itu adalah kumpulan aset yang menghasilkan berkali-kali lipat dari pengeluaran tahunan kita. Jadi kan kita tiap tahun itu pasti ada pengeluaran dari misalnya biaya kuliah anak, misalnya yang kita punya anak kan, atau misalnya tagihan internet, tagihan pajak dan sebagainya, pajak motor dan sebagainya. Nah, itu kan semua biaya hidup yang kita keluarkan, misalnya setiap tahun gitu. Nah, untuk mencapai kebebasan finansial itu kita butuh aset yang bisa menghasilkan berkali-kali lipat dari pengeluaran tahunan kita gitu.
Nah, contoh berapa kali lipat sih kira-kira pendapatan dari aset yang kita punya itu untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, ada dua jenis aturan. Yang pertama itu aturan 4%, yang kedua yaitu aturan 3%. Nah, nanti saya akan jelaskan untuk yang aturan 4%, namun untuk aturan 3% itu sebenarnya cuma beda angka aja, tapi teman-teman bisa coba cek hitung sendiri nanti ya. Aturan 4% itu kita membutuhkan 25 kali dari pengeluaran tahunan kita. Jadi aset itu bisa menghasilkan 25 kali pengeluaran tahunan kita, itu kita udah bisa mencapai kebutuhan finansial, kebebasan finansial maksud saya. Sedangkan yang 3% berarti kan 3,3 kali lipat dari pengeluaran tahunan kita gitu. Nah, kalau masih bingung nanti akan saya jelaskan teknisnya. Nah, sebelum itu ada istilah yaitu FIRE, F-I-R-E, Financially Independent Retire Early. Filosofi dasarnya itu gimana? Filosofi dasarnya itu adalah menjaga agar pengeluaran Anda tetap rendah. Jadi kehidupan style kita itu enggak naik, menyimpan sebagian besar penghasilan dan investasikan tabungan tersebut dengan keberuntungan dan Anda bisa pensiun dini. Ini kayaknya 30 menit ya. Atau tadi pakai punya saya aja nih masih unlimited. Oke. Nanti kalau ini nanti saya share link pakai punya saya aja biar bisa unlimited. Jadi filosofi dasarnya seperti itu ya. Jadi menjaga agar pengeluaran Anda tetap rendah, lalu simpan sebagian besar penghasilan Anda dan investasikan penghasilan tersebut yang udah ditabung tadi, udah disimpan tadi itu diinvestasikan dan dengan sedikit keberuntungan nanti Anda bisa pensiun dini. Gitu. Jadi dengan merdeka secara keuangan Anda juga bisa pensiun secara lebih dini gitu, lebih cepat. Nah, aturan 4%, saya akan jelaskan aturan 4%. Nah, jadi aturan 4% itu adalah definisinya adalah pengeluaran tahunan Anda di masa pensiun tidak boleh melebihi 4% dari portofolio Anda, dari keuangan dari portofolio Anda. Itu. Portofolio ini apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Contohnya nih, kamu dan keluargamu membutuhkan 100 juta per tahun untuk bisa hidup nyaman dalam kondisi pensiun. Maksudnya kita nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tidur, bangun tidur, main HP, nonton film kayak gitu, kita nggak ngapa-ngapain, kita itu butuh 100 juta misalnya gitu. Setahun misalnya, setahun kita butuh 100 juta untuk bisa hidup nyaman dalam kondisi pensiun. Jadi dengan metode 4% tadi berapa hitungannya? Kan misalnya 100 juta, lebih kecil daripada 1 juta itu harus lebih kecil daripada 4% dari portofolio pensiunmu. Jadi portofolio pensiunmu ini harus 4% dari portofolio pensiunmu ini harus lebih gede daripada 100 juta gitu. Gimana caranya? Realistis enggak sih segitu? Nah, misalnya portofolio pensiun, jadi kita hitung portofolio pensiun yang kita butuhkan itu berapa, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita yang setahun itu 100 juta. Jadi kebutuhan kita itu setahun 100 juta, nah portofolio pensiun kita itu berapa sih? Adalah 100 per 4, karena 4% ya, 4%, karena dia dibalik jadi 100 per 4, atau 25 dikali dengan 100 juta. Totalnya kan tadi kita butuhkan 1 juta per tahun. Maka nilai portofolio kita yang dibutuhin itu adalah 2,5 miliar. Itu portofolio kita supaya kita bisa hidup 100 juta per tahun gitu. Nah, logika sederhananya gini di balik aturan 4% ini. Jadi misalkan portofolio pensiun Anda itu sekumpulan saham yang terdiversifikasi dengan baik seperti misalnya LQ45. Nah, secara historis kumpulan saham itu bisa memberikan return atau pengembalian 7% per tahun. Ditambah dengan 2% dalam bentuk dividen, sehingga pengembalian totalnya atau return-nya total itu 9%. Jadi dengan asumsi pengeluaran tahunan Anda tumbuh 2% per tahun, misalnya tingkat inflasi sekitar segitu,
Nah, portofolio Anda itu yang tadi 9% itu seharusnya tidak mengalami kesulitan membiayai pengeluaran Anda untuk selamanya gitu. Artinya apa? Artinya kita tidak akan pernah kehabisan uang dari portofolio yang kita miliki tadi. Karena return-nya dari pendapatannya itu kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Seperti itu. Nah, ini cuma contoh aja saya cari di internet tentang 4% simulasi 4% tadi, di mana pertumbuhan portofolionya itu 7%, lalu 2%-nya itu kan dividen tadi, dan 2%-nya adalah inflasi. Jadi misalnya di tahun 2021 kan kita misalnya udah berencana pensiun. Nah, nilai dari saham kita itu 1 juta dolar, lalu ada cash-nya itu 19.000 seperti itu. Nah, karena kita kan pasti dari portofolio kita itu pasti kan akan kita ambil-ambilin kan. Kita ambil-ambilin untuk kebutuhan hidup kita gitu. Kita ambilin untuk kebutuhan hidup kita. Nah, itu kita ambilnya 4%, 4%, 4% per tahun seperti itu misalnya. Nah, itu setelah dihitung-hitung nanti apa namanya? Makin lama Anda itu mengambil dari portofolio itu semakin kecil. Kenapa? Karena portofolio Anda itu setiap tahun itu akan meningkat. Portofolio itu apa? Portofolio itu kumpulan aset ya, kumpulan aset-aset, bisa ada saham, ada obligasi, ada tanah, ada kebun dan sebagainya. Kalau konvensional kan ada tanah, ada kebun, ada emas. Seperti itu. Tapi kalau kayak saham dan obligasi itu kan ada return-nya, ada pendapatannya per tahun. Nah, itu yang apa namanya? Yang bisa kita dapat nih gitu, bisa kita hitung untuk dana pensiun kita. Nah, dari semua perhitungan tadi itu bisa direalisasikan jika Anda tidak terus-terusan menaikkan standar biaya hidup. Jadi kalau standar biaya hidupmu itu naik tiap tahun naik, pengennya berubah-ubah terus, pengennya naik-naik terus, itu maka nggak bisa mencapai kemerdekaan finansial tadi gitu. Nah, kita harus membiarkan inflasi gaya hidup masuk ke dalam hidup kita hanya jika itu sepadan dengan biayanya. Kembali ke tadi, gaya hidup itu naik itu nggak masalah karena kan kita ingin hidup yang lebih baik. Cuman jangan sampai itu melebihi dari pendapatan kita, melebihi dari kemampuan keuangan kita. Oke. Oke, kalau teman-teman udah mulai penasaran dengan gimana sih caranya ngebikin portofolio yang bisa ngebalikin 9% duit teman-teman sehingga dengan 2,5 M teman-teman bisa hidup nyaman gitu. Nah, sebelum itu apa yang bisa kita lakukan saat ini? Yang bisa kita lakukan saat ini karena kita masih kuliah, ada yang masih kuliah, ada yang masih belum punya pendapatan dan sebagainya. Yang pertama itu kita bisa investasi ilmu. Jadi investasi ilmu dengan cara mempelajari berbagai ilmu mengenai investasi, misalnya mulai belajar nabung, mulai yang belum punya rekening bank, buka rekening bank, lalu mulai investasi di saham yang belum pernah megang investasi di saham, bisa coba latihan investasi di saham. Nggak harus duit gede, misalnya dengan 500.000 atau 100.000 kita coba. Lalu yang akan kita investasikan itu bukan duitnya, bukan 100.000 itu kalau di saham 9%-nya paling berapa sih? Cuma 9.000. Nggak ada gunanya itu, mau beli mie ayam aja nggak cukup kan. Nah, yang lebih penting itu adalah ilmunya. Kita jadi ngerti gimana rasanya dapat untung di saham, lalu pajaknya itu berapa, kalau mau narik duit itu gimana. Nah, itu yang paling yang penting buat kita dapetin dari ilmu dari investasi kita, bukan keuntungannya tapi ilmunya dulu. Karena suatu saat nanti teman-teman bakalan punya duit, bakalan punya penghasilan. Seperti itu. Pahami mekanismenya dan mulai coba investasi dengan uang yang asli ya, jangan pakai yang virtual gitu. Nah, jadi saat Anda memiliki penghasilan
penghasilan, Anda tidak perlu lagi belajar, Anda tinggal mempraktikkan kemampuan Anda untuk pengelola keuangan. Jadi ketika nanti teman-teman udah punya penghasilan, teman-teman tahu-tahu punya kebun, lalu teman-teman misalnya kerja jadi manajer, itu teman-teman nggak perlu lagi belajar investasi lagi, karena pasti nggak punya waktu. Tapi teman-teman tinggal praktekin aja tuh apa yang udah dipelajari dulu gitu, yang udah diinvestasikan ilmunya gitu. Itu yang bisa kita lakuin sekarang. Selanjutnya, ini adalah instrumen keuangan yang bisa kita jadikan sebagai portofolio kita tadi, yang perhitungan 4% tadi. Portofolionya itu seperti apa, isinya itu apa aja. Yang pertama itu tabungan, yang pasti kita harus punya tabungan. Karena kalau kita narik di ATM itu nggak bisa dari saham itu langsung jadi duit, itu nggak bisa, harus tabungan dulu. Jadi kita harus punya rekening tabungan buat transfer duitnya, buat nabung dan sebagainya. Lalu kita juga punya uh, kita harus punya saham, lalu kita juga bisa belajar tentang obligasi pemerintah atau sukuk, dan kita juga bisa belajar tentang obligasi yang dimiliki oleh swasta. Yang pertama itu tabungan. Tabungan itu dipakai untuk manajemen cash, untuk penarikan, transaksi online, bayar tagihan, atau untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Teman-teman bisa pakai tabungan wadiah atau mudharabah kalau di bank-bank yang berbeda-beda kan pasti berbeda-beda tabungannya. Teman-teman kalau untuk cash dan pembayaran bayar sehari-hari itu bisa pakai wadiah, bisa pakai mudharabah. Ya. Tapi yang lebih murah ya wadiah lah jelas, karena nggak ada biayanya. Selanjutnya yaitu saham, reksadana, dan ETF. Nah, karena saham ini adalah kita membeli perusahaan, jadi gunanya saham ini di dalam portofolio kita itu apa sih? Gunanya itu adalah untuk memaksimalkan aset. Jadi kita punya aset keuangan gitu. Jadi kita beli, caranya adalah dengan beli saham yang memiliki prospektif dengan pertumbuhan 5-10% PA. PA itu per annual atau per tahun. Misalnya kita beli kumpulan saham, saham A, saham B, saham C, lalu punya reksadana, punya ETF itu pertumbuhannya misalnya 5% kecil banget ya, kayak 7%, 8%, 9% atau 10% lah. Minimal ini sampai 10% misalnya, minimal 10%. Rata-rata itu lebih lah. 10% per tahun. Nah, ini digunakan untuk memaksimalkan asetnya. Aset dari portofolio yang kita punya tadi, supaya portofolio kita itu tiap tahun bisa naik. Kan yang kita ambil cuma 4% tiap tahun. Gitu. Selanjutnya obligasi syariah atau swasta, sukuk swasta ini kita gunakan untuk mengamankan pendapatan jangka menengah. Jadi obligasi swasta itu harganya lebih fluktuatif, lebih meningkat. Tapi ini disarankan untuk pendapatan jangka menengah aja, nggak bisa untuk jangka panjang karena dia memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sukuk yang diterbitkan oleh negara. Nah, ini opsional aja kalau misalkan tertarik ditambahin ke portofolio teman-teman tadi untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, untuk obligasi negara atau sukuk negara, ini digunakan untuk mengamankan pendapatan jangka panjang. Jadi beli sukuk dengan return sekitar 6-7%. Kalau sekarang mungkin return-nya itu sekitar 5, sekian persen. Kalau 7 itu bisa sampai 8%. Ya, kita lihatlah nanti sukuk semakin lama apakah bisa semakin tinggi apa enggak pendapatannya. Sukuknya itu bisa kita beli sukuk retail atau sukuk tabungan. Sekarang belinya udah gampang banget, teman-teman pakai aplikasi di Play Store itu banyak yang bisa, asalkan yang udah terdaftar di OJK itu rata-rata udah bisa, kayak misalnya pakai Indo Premier itu bisa, pakai aplikasi tanam duit itu juga bisa, pakai aplikasi bibit itu juga bisa, dan sebagainya. Itu sukuk obligasi syariah negara itu udah bisa dibeli gitu. Nah, itu karena pencairannya, atau dia kan kita ngutangin negara. Sukuk itu kan kita ngutangin negara. Karena pencairannya itu sekitar 5 tahunan, maka itu ya digunakan untuk pendapatan jangka panjang aja, bukan untuk
pendapatan jangka pendek gitu. Nah, diharapkan dengan return 6-7% itu bisa menambah portofolio kita. Oke, gitu aja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator apabila teman-teman ingin berdiskusi tentang literasi keuangan pada sesi kali ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Untuk teman-teman audiens yang ingin bertanya kepada Bapak, boleh dipersilahkan. Silakan memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan. Pak, di sini saya ingin bertanya Pak sedikit tentang inflasi gaya hidup. Pandangan Bapak gimana Pak? Saat kita berbicara inflasi gaya hidup, artinya juga kita berbicara tentang lingkungan sosial Pak. Sedangkan ya kita bukan dari kalangan menengah ke atas. Nah, namun apabila kita sudah masuk ke lingkungan sosial perkuliahan, artinya kan banyak nih Pak anak-anak yang lebih gayanya H gitu Pak. Jadi gimana Pak menurut pandangan Bapak untuk manajemen gaya hidup Pak? Namun tidak lepas dari lingkungan sosial tersebut Pak. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Mbak ya. Siapa ya, tadi? Pak. Endra. Siapa? Rayendra Pak. Ryan. Oke, Rayendra. Ya. Ya emang apa namanya, kehidupan sosial kita itu memang mematikan sih. Kalau istilahnya kalau kita nongkrong nggak sefrekuensi. Frekuensi itu bukan berarti frekuensi ngomongnya doang, bisa jadi frekuensi style kita itu. Masa teman-teman pakai teman-teman main PUBG, kita mainnya FF itu kan, misalnya kita HP-nya lebih buluk kan nggak mungkin gitu kan, pasti kan ada gaya hidup yang semakin meningkat gitu. Nah, memang ini agak sulit buat teman-teman apabila teman-teman itu memilih untuk bergabung dengan circle yang atau teman-teman yang memiliki gaya hidup tinggi yang tidak sesuai dengan kita. Maka solusinya apa? Solusinya adalah ya yang pasti kurangin gengsi, dan seperti yang kita bahas tadi, yaitu mengikuti gaya hidup itu nggak jelek kok. Maksudnya inflasi gaya hidup kita semakin lama semakin tinggi itu nggak jelek, asalkan sesuai dengan apa yang kita punya, sesuai dengan pendapatan kita itu seperti apa. Misalnya teman-teman itu dikirimi oleh orang tua itu 5 juta misalnya, atau dikirimi oleh orang tua 1 juta. Nah, sesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Jangan sampai karena tekanan dari teman-teman yang lain, tekanan dari teman-teman nongkrong itu membuat teman-teman menjadi bergaya tidak sesuai dengan kantong teman-teman. Nah, itu kan yang kita bahas tadi tentang kemampuan dan juga gaya hidup itu. Jadi nggak jelek gaya hidup kita itu naik, kita ganti HP, kita ganti motor, itu nggak jelek, asalkan sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Itu sih kalau menurut saya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Ryan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, tentang literasi keuangan. Tanya-tanya di chat juga nggak apa-apa, tanya nanti tak baca. Kalau malu ngomong. Silakan teman-teman audiens yang lain. Banyak loh ini yang nonton, yang ikut Zoom. Oh ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan tanya. Ayo teman-teman yang lain, silakan.
Ayo kalau ada yang bingung mungkin tentang apa namanya menyeimbangkan antara gaya hidup dengan keuangan kita. Jadi kalau kita pengen gaya hidupnya naik, ya keuangan kita juga harus naik. Gimana caranya pendapatan kita itu juga naik gitu supaya kita nggak sampai ngutang untuk nutupin biaya hidup itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Oktaviani ingin bertanya kepada Bapak. Gimana sih Pak cara kita tuh memanage uang tuh dengan baik dan benar gitu Pak. Jadi tuh biar kita tuh awal-awal kita nih udah berniat untuk misalnya nabung, tapi lama-lama gitu Pak. Gimana sih Pak biar kita tuh ya memanage uangnya itu teratur gitu Pak. Gimana Pak? Awalnya niatnya nabung, terus lama-kelamaan nggak jadi nabung. Itu kayak nggak niat lagi gitu loh Pak. Kenapa? Ya kayak nggak niat lagi gitu Pak. Kayaknya gimana gitu, sayang uangnya kalau mau ditabung. Iya. Ya benar sih, emang saya juga kayak gitu kadang-kadang. Awal-awal aja semangat nabung, lama-kelamaan lemes. Gini Laras ya. Gini apa namanya kalau di manajemen keuangan tuh ada namanya perencanaan sih. Jadi perencanaan itu nggak melulu soal kita ngebudgetin hidup kita ngebudgetin kita sebulan makan berapa, tapi juga kita ngebudgetin kita itu mau nabung berapa, kita itu mau nyisihin duit per bulan itu berapa. Misalnya kita dapat kiriman dari orang tua 1 juta, kita rencanain, oh saya itu mau makan misalnya biaya makannya itu 700. Nah, sisanya 300 itu ditabung. Jadi ketika duitnya datang, ya langsung 300-nya ditabung, bukan nunggu sampai akhir bulan. Pasti nggak ada duitnya, pasti sisanya udah hilang gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi sisihkan dulu baru konsumsi, bukan dikonsumsi dulu baru disisihkan. Kalau menurut pendapat saya sih gitu sih Ras. Terus ada juga tentang keamanan nabung, bukan keamanan sih, lebih ke proteksi kita nabung itu. Jadi kadang-kadang kita ini kalau nabung di bank, terus kita punya ATM, itu jadi lebih cepat buat diambilnya. Oleh karena itu kita bisa ngakalin nih, gimana caranya supaya kita itu nggak cepat-cepat ngambil. Misalnya kita tabung, kalau ibu-ibu tahu lah ya, ada arisan itu kan bisa jadi salah satu cara buat kita nabung. Lalu kalau teman-teman manajemen keuangan nih bisa nabung di saham. Saya ini benar-benar praktekin sendiri nih nabungnya di saham. Jadi misalnya kita dapat duit dikirimin orang tua 1,5 juta, kita tabung 300 lah, itu dikit lah itu. 300 kita tabung, atau misalkan 100 aja lah, 100 untuk pelatihan, 100 kita tabung, kita beliin ke saham. Misalnya beli saham yang mediocre lah, yang nggak mahal-mahal banget, cuman sahamnya masih lumayan bagus gitu kan, nggak murah-murah banget juga, tapi masih bisa dibeli gitu. Nah, ketika kita ditabung di saham itu kan likuiditasnya atau kita nariknya itu kan butuh waktu sampai kurang lebih itu minimal 3 hari. Kalau kita jual, kita beli, kita jual itu kan kurang lebih hampir 5 hari kerja. Karena kita beli 2 hari itu baru bisa masuk ke kita sahamnya, setelah itu kita jual 2 hari lagi baru sahamnya bisa masuk menjadi cash di rekening kita. Artinya apa? Poinnya adalah kita menabung pada bukan hanya menabung di bawah bantal, bukan hanya menabung di bank, tapi menabung di aset-aset yang bisa kita tahan untuk ambil gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi misalnya kita beliin untuk saham atau kita beliin emas mungkin, tapi kan karena emas mahal juga pasti mahal lah teman-teman kalau nabung di emas. Kalau saham masih bisa masuk gitu. Nah, nanti kalau udah agak banyak dapat pendapatan, misalnya sebulan itu dapat 5 juta, gajinya 5 juta atau pendapatannya 5 juta,
Nah, selama 2 bulan itu kan berarti gajinya 10 juta. Nah, itu kita udah niatin untuk nyisihin 3 juta misalnya, 3 juta per tahun. Kita bukan beli saham lagi, misalnya kita beli obligasi, kita beli sukuk pemerintah gitu, atau sukuk tabungan. Sukuk tabungan itu kan minimal 2 juta ya. Nah, itu kita beli buat nyimpan di situ. Jadi poinnya yang pertama tadi sarannya ya, saran, karena kalau di manajemen keuangan itu kan sebenarnya kembali ke apa namanya, ke keputusan masing-masing ya. Tapi kalau saran dari saya sih, kalau mau nabung ya disisihkan, bukan sisihannya, bukan sisanya, tapi disisihkan. Emang sengaja disisihkan dari awal untuk nabungnya, bukan di akhir bulan nanti baru ditabung gitu. Yang pertama itu, yang kedua gunakanlah aset-aset untuk nabung. Jadi nabungnya bukan cuma di bawah bantal atau di bank, itu aja. Itu Laras gimana? Kalau misalnya nih Pak, kita belum memulai saham, terus lebih efektif menurut Bapak itu lebih efektif nabung di rumah atau di bank? Menurut Bapak, kalau misalnya kita belum memulai saham. Kalau belum punya rekening saham sih ya saran saya di bank aja lah, di bank, jangan di rumah. Karena jauh lebih aman kalau kita nyimpannya di bank. Walaupun memang ada biaya administrasi gitu. Teman-teman bisa cari tabungan yang minim biaya administrasi. Contohnya kayak tabungan Wadiah itu kan minim biaya administrasi, atau bisa juga nol kan kadang biaya administrasinya gitu. Nah, itu bisa teman-teman pakai itu gitu. Gitu sih ya. Cuman ya kalau udah ada duit lebih, sebenarnya sekarang nabung di saham nggak sesusah zaman dulu sih. Teman-teman bisa nabung pakai aplikasi, misalnya Ajaib, beli saham pakai apa namanya, aplikasi online trading juga udah gampang. Nariknya juga udah lebih gampang. Kalau nggak berani saham, bisa coba reksadana, pakai aplikasi bibit, pakai aplikasi tanam duit, itu dicoba aja dulu. Nanti ketika teman-teman ngerasain, oh bisa nguntungin segini, dan sebagainya. Nah itu. Jadi itu sih Laras soal nabung, dan juga sekalian buat teman-teman yang masih nganggap bahwa saham itu dipakai buat memperkaya secara instan, itu ya salah. Sebenarnya itu kita beli saham itu ya untuk gini, untuk manajemen portofolio kita, supaya kita tuh punya penghasilan yang apa namanya, penghasilan yang agak lumayan lah, nggak rendah-rendah banget, tapi stabil gitu. Kita bisa manage keuangan kita gitu. Gitu Laras. Silakan yang lain atau moderator, atau ada yang mau nambahin? Baiklah, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali ataupun ingin menambahkan jawaban dari Bapak? Jika ingin bertanya, silakan. Saya, Pak. Saya moderator. Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aulia. Ayo teman-teman yang lain, silakan. Jika ada ingin yang dipertanyakan lagi sama Bapak. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan anggaran pengeluaran setiap bulan dengan baik, Pak? Karena kan terkadang kita telah merancang pengeluaran bulanan, tapi tiba-tiba ada hal yang tak terduga tuh muncul. Jadi cara untuk menentukan anggaran Bapak izin, jika saya ingin bertanya, apakah boleh, Pak? Ini lagi ada yang bertanya ini kayaknya nih. Iya. Silahkan dilanjutin. Tadi gimana pertanyaannya? Iya, Pak. Pertanyaannya kan, bagaimana kami mau nanya. Nah, kok 2 orang nih yang nanya? Bentar. Pak. Umi dulu, lanjut dulu. Iya. Umi dulu, Nanda nanti dulu. Ayo Umi, gimana tadi? Pertanyaannya kan, bagaimana cara menentukan anggaran pengeluaran setiap bulan dengan baik? Karena kan terkadang kita telah merancang pengeluaran bulanan tuh, tapi tiba-tiba ada hal-hal yang tak terduga tuh muncul gitu. Kenapa? Nah, jadi gimana caranya? Oke, berarti rancangan anggaran bulanan ya misalnya. Nah, kalau untuk anggaran bulanan memang
tantangan kita itu adalah nggak konsisten ya. Jadi kita udah ngerancang di awal bulan tuh pengen beli makanan tuh segini, lalu kita pengen pengen untuk jalan-jalan itu segini, tapi kok ternyata pengeluarannya naik, nggak sesuai dengan budget kita. Nah itu kan pasti jadi tantangan buat teman-teman ketika ingin melakukan perencanaan keuangan bulanannya gitu. Nah, supaya perencanaan uang bulanannya itu nggak tetap konsisten, itu teman-teman yang pertama itu harus sadar bahwa pengeluaran, lalu juga kita misalkan untuk makan dan sebagainya itu nggak konstan, artinya bisa berubah-ubah. Nah, teman-teman itu harus di dalam budgeting itu, istilahnya teman-teman tuh harus lebih fleksibel gitu, fleksibel dalam budget. Misalnya gini, misalnya kita ngebudgetin untuk biaya makan atau biaya hidup kita selama sebulan itu 1,5 juta. Nah, kita harus ada ada 3 level, misalnya 3 level fleksibilitas, misalnya untuk yang pesimis atau yang optimisnya, lalu ada yang pesimis, ada yang misalnya yang realistis, lalu ada yang optimisnya. Nah, itu. Jadi ada pesimis, ada realistis, ada optimis gitu. Pesimis itu artinya apa? Pesimis itu artinya ya kita nganggarin 1,5 juta, tapi ya pesimis kita mentok-mentoknya sampai 2 juta lah gitu. Nah, itu. Nah, itu anggaran yang pesimis kita seperti itu. Targetnya pesimis kita seperti itu. Jadi ya jangan sampai nanti kita belanja itu sampai 2 juta, itu jangan sampai, karena itu target paling minimal dari pesimis kita. Lalu ada juga target realistis. Realistis artinya apa ya, sesuai dengan apa yang kita rencanain. Misalnya kita rencanain pengeluaran kita 1,5 juta, ya pada hasilnya itu 1,5 juta juga gitu kan, tapi pengeluaran kita realistis. Lalu ada juga pengeluaran optimis, artinya sebelum 1,5 juta itu 1 bulan itu nggak habis sampai 1,5 juta. Nah, itu harus kita anggarkan seperti itu. Nah, jadi intinya kalau untuk penganggaran apalagi pengeluaran bulanan itu jangan sampai terlalu kaku, artinya jangan sampai ya udah kalau kalau nggak sampai segini ya males lagi gitulah, males untuk nganggarin lagi untuk bulan depan, untuk bulan depannya lagi dan sebagainya. Soalnya teman-teman harus fleksibel, dan jangan lupa pula di manajemen keuangan itu ada yang namanya istilah kita sebut dengan dana darurat. Jadi dana darurat itu memang dananya udah standby kalau misalkan nanti ada kejadian-kejadian darurat, misalnya laptop kita tiba-tiba rusak, atau misalkan kita harus tiba-tiba ganti knalpot motor, atau misalkan tiba-tiba ditilang. Nah, itu tidak mengganggu budget kita. Jadi memang ketika kita membuat budget bulanan atau kita mengeluarkan membuat anggaran bulanan, itu kita sudah punya dana daruratnya itu sendiri gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu contoh, misalnya ya disisain 100.000 atau 200.000 selama sebulan gitu. Gitu, Umi. Semoga bisa menjawab ya. Siap-siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nanda tadi ada mau tanya ya? Iya, Pak. Kamu mau nanya pribadi. Ini, Pak. Pertanyaannya, menurut Bapak nih, apa sih kayak saran gitu tentang anak remaja yang sekarang nih banyak memainkan aplikasi yang menghasilkan uang? Oke, ya Nanda, ini sebenarnya saya juga lagi melihat-lihat nih. Sekarang ini yang saya dari dulu emang suka ngeliatin itu sih fenomena-fenomena yang terjadi di masalah duit ini, cara ngasilin duit apalagi melalui online. Kalau dulu saya itu zamannya trading namanya binary option. Binary option itu kalau teman-teman tahu itu namanya binomo. Nah, itu.
Itu salah satu trading binary. Lalu ada juga trading di forex dan yang sekarang marak itu ada judi online. Kalau dulu kan judinya poker, kalau sekarang judinya pakai slot itu, judi slot itu apa itu nama istilahnya. Nah itu. Lalu juga muncul aplikasi-aplikasi penghasil uang kayak misalkan dulu kita tahu ada VTube, lalu ada juga TikTok Cash, lalu ada juga Snack Video dan sebagainya itu. Nah sebenarnya saya masih belum punya banyak bukti ya untuk membuktikan bahwa aplikasi-aplikasi itu menipu atau sebagainya dan sebagainya. Cuman sejauh ini kalau misalkan aplikasi berbasis keuangan kayak misalnya kita punya Binomo, lalu kita lihat juga ada forex dan sebagainya, sebenarnya itu legal, artinya itu boleh. Cuman para sales ini atau marketing mereka ini, mereka nggak ngasih kalian tahu kalau sebenarnya kalian tuh bisa loss gede, kalian tuh bisa rugi gede di aplikasi-aplikasi itu, kalian tuh bisa rugi gede di forex dan sebagainya. Itu kalau mereka bilang legal, tapi mereka nggak ngasih tahu kalian risikonya. Poinnya adalah risikonya. Bedanya dengan saham apa? Dengan saham ini mereka risikonya lebih well managed. Jadi risiko naik turunnya itu semua udah diatur sama Bursa Efek Indonesia dan diawasi OJK. Sedangkan forex dan binomo ini atau binary option trading ini mereka nggak diawasi oleh OJK gitu. Lalu ini beda ya dengan dengan penipuan berbasis berbasis Ponzi, skema Ponzi misalnya kayak kalau dulu tuh ada MMM, Triple M itu, lalu ada juga skema Ponzi berbasis contohnya apa ya, FR ya kalau nggak salah, apa SR lupa aku namanya, kemarin tuh ada kok di Jambi itu. Nah itu kan dia skemanya kan yang masuk duluan atau yang daftar duluan nanti uangnya pakai mendapatkan pendapatan dari member yang selanjutnya. Multi level marketing, tapi bukan marketing, tapi lebih ke ponzi-nya. Jadi kayak investasi, tapi kita dapetin duit. Tapi lama-kelamaan ya karena jumlah nasabahnya itu bakalan habis, ya udah, bakalan kolaps, bakalan tutup, dan sebagainya. Itu. Nah, kalau itu penipuan, kadang-kadang mereka bilangnya, enggak kok ini nanti uangnya kita masukin saham, kita kelola di saham. Ya nggak boleh. Nggak boleh, kalau investasi saham nggak boleh kayak gitu. Kalau kita nitipin duit ke orang untuk investasi di saham, ada namanya reksadana. Dan itu udah diatur sama pemerintah, siapa aja yang boleh nitipin duitnya di saham di reksadana itu. Gitu. Misalnya dia beralasan, oh ini kita jualin saham KFC dan sebagainya, kayak gitu. Atau kita untuk duitnya untuk trading di forex dan sebagainya. Ya nggak bisa, kalau dititipin itu nggak bisa. Apalagi mereka pasti jaminin kayak pendapatan tuh 4% per tahun, atau 4% tahun kecil banget sih, 4% per bulan itu masih kecil. Biasanya mereka janjiin 14%, 25% dan sebagainya. Nah itu lebih ke money game atau lebih ke penipuan. Artinya tidak ada transaksi ekonomi di sana, itu cuman hanya permainan. Beda dengan ketika kita memang transaksi langsung di forex-nya beneran, asalkan kita tahu risikonya gitu. Nah, yang terjadi masyarakat kita kan banyak yang kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi itu apa. Sebenarnya kita itu ngapain sih gitu. Lalu pada era modern ini mulai banyaklah muncul aplikasi-aplikasi yang menawarkan reward dari misalnya kita nonton video kita dapat reward, atau kita membagikan link referral kita dapat reward. Jadi kalau misalkan lo install TikTok pakai kode referral gue nanti dapat 30.000 lah misalnya gitu atau sebagainya. Kalau secara legal itu nggak masalah karena kan itu uang mereka bukan uang kita gitu. Nah,
Masalahnya adalah apakah itu akan terjadi secara berkelanjutan atau akan berhenti di suatu titik seperti itu, saya belum bisa banyak komentar karena itu memang baru sih, kayak gitu. Jadi sih paling untuk yang masalah tentang aplikasi-aplikasi yang aplikasi-aplikasi baru yang memberikan reward kayak gitu. Tapi secara logika ekonominya memang saya masih mempelajari, jadi saya tidak bisa memberikan lebih banyak opini. Tapi menurut saya itu sejak analisis sejauh ini itu adalah itu strategi marketing ya, strategi marketing supaya orang banyak yang nonton, banyak yang install TikTok, banyak yang beli aplikasinya, banyak yang nonton videonya dan sebagainya. Itu cuma strategi marketing yang analisa saya tidak dalam jangka waktu yang lama lagi itu akan berhenti gitu. Karena itu cuma untuk istilahnya cuma untuk marketingnya mereka aja gitu, bukan apa namanya, bukan berarti mereka menjual sebuah produk keuangan gitu. Itu sih kalau menurut saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan, apakah masih ada lagi dari teman-teman yang lain? Silakan. Saya mau daftar. Silakan. Silakan, nama saya Agla Fadila, semester 6. Di sini saya ingin tanya, tadi sebelumnya Bapak bilang lebih baik menabung di bank daripada ke saham, Pak ya? Setahu saya, bukankah kalau menabung di bank itu setiap bulannya kita dipotong administrasi? Itu jadinya tabungan kita berkurang, bukannya bertambah. Itu gimana, Pak ya? Oke. Mungkin ini ya, mungkin apa ya, klarifikasi aja, kayak bukan mungkin salah paham nangkepnya sih. Jadi menabung itu ya jelas lebih baik ketika kita nabung itu tujuannya buat apa gitu. Misalnya tujuannya buat nyimpen duit sementara, ya nabungnya di bank. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu lama itu kita ya lebih baik nabungnya di saham. Jadi misalnya kita punya target nabung sebulan itu 100.000 atau sebulan 50.000, kita tabung di saham, kan asetnya bergerak, sahamnya bergerak, naik, harganya naik. Sedangkan kalau di bank kita malah kena biaya administrasi. Tapi ingat, tergantung tujuan kita. Kalau tujuannya buat makan sehari-hari, ya nabungnya ya di bank aja. Kan nariknya di ATM. Kalau di saham kita nggak bisa narik di ATM. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi kalau yang untuk nabung itu lebih baik di mana, sebenarnya tergantung tujuannya. Tujuan nabungnya buat apa? Apakah tujuan nabungnya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau mungkin jangka menengah dan jangka panjang, misalnya dalam jangka 3 tahun, atau dalam jangka misalnya setengah tahun atau 3 bulan dan sebagainya. Itu ya jelas bagus di saham daripada di bank, karena dia kan asetnya meningkat gitu. Gitu mungkin. Apa tadi? Fadila ya. Thank you Fadila. Next, Nanda. Terima kasih. Silakan, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, jika ada yang ingin bertanya kembali, silakan. Jika memang sudah tidak ada pertanyaannya, kami akan menutup kajian pada hari ini. Sebelum ditutup, boleh on kamera sebentar, tidak mau ditutup. Untuk semuanya, silakan on-kan kameranya.
untuk dijadikan absen. Silakan untuk teman-teman audiens. Hidupkan kameranya terlebih dahulu. Teman-teman audiens yang lain, tolong dinyalakan dulu kameranya. Ayo kita foto-foto. Ya, dimulai ya untuk slide pertama. 1, 2. Lanjut slide kedua. 1, 2. Lanjut slide ketiga yang terakhir. Satu, dua. Sudah. Terima kasih pada teman-teman dan Bapak Ketua Materi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi bagian NKS pada bulan ini. Untuk bulan selanjutnya, insya Allah akan dilaksanakan lagi kantin NKS setiap bulannya dan akan dibuat dengan pemateri yang berbeda lagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Bapak, semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih buat teman-teman NKS yang udah ngundang. Lain kali kalau ada kegiatan santai aja ya, undang aja nggak apa-apa. Ya, Siap, Pak. Siap. Siap. Siap, Pak. Baik, Pak. Materi apa gitu. Oke, semangat semuanya. Silakan, Mbak. Iya. Anda. Baiklah, saya akan menyimpulkan sedikit dari materi ini. Untuk literasi keuangan itu adalah inflasi gaya hidup, kebebasan finansial, dan manajemen aset. Inflasi gaya hidup yang seiring berjalannya waktu bisa berubah karena keuangan. Kebebasan finansial yang dibutuhkan kumpulan aset yang menghasilkan berkali-kali lipat dari pengeluaran tahunan kita. Inflasi gaya hidup di kalangan remaja saat ini haruslah sesuai dengan kemampuan dan gaya hidup yang sesuai dengan keuangan yang telah dimiliki. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.